Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Judul renungan hari ini, anak-anak Tuhan akan selalu menjadi musuh dunia. Matthew Henry pernah berkata, kita harus bersiap untuk konflik dan musuh baru. Kita tidak boleh berdamai dengan kekuatan kegelapan atau bahkan berurusan dengan mereka. Kita juga tidak boleh berhenti bahkan untuk sesaat memerangi kuasa kegelapan. Percaya kepada Tuhan dan mematuhi perintah-perintahnya, kita akan menjadi lebih dari pemenang atas setiap musuh. Israel memulai penaklukannya atas tanah perjanjian meskipun mereka tidak memulai pertempuran. Pertama, Raja orang Amori menyerang dan dihancurkan. Kemudian Raja Basan dengan arogan tidak belajar dari kekalahan orang Amori dan menyerang Israel, hanya untuk dikalahkan juga. Orang Israel bahkan belum menyeberangi sungai Yordan, dan mereka sudah merebut tanah dan menetap di kota-kota. Kutipan Matthew Henry di atas bukan hanya terkait dengan pengalaman orang Israel dalam bacaan hari ini, tetapi juga merupakan pengingat yang baik bagi kita hari ini. Orang Israel meminta jalan yang aman melalui wilayah orang Amori. Orang Amori tidak hanya menolak, tetapi juga menyerang mereka. Saat kita menjalani hidup kita dan menyaksikan kejadian dunia melalui media sosial dan berita, kita dapat dengan jelas melihat dunia semakin memusuhi orang Kristen. Padahal, ketika kita melihat ke belakang sepanjang sejarah, kita dapat dengan jelas melihat setan bekerja melalui orang-orang yang tidak percaya untuk menyiksa dan menyerang umat Allah. Kita melihatnya dalam bacaan hari ini. Bangsa Israel diserang tidak lain karena alasan keberadaan mereka. Umat Tuhan selalu bertentangan dengan setan. Rasanya tabu untuk melabeli mereka yang tidak mengenal atau mengasihi Tuhan sebagai seteru Allah. Tetapi kitab suci memberitahu kita bahwa itu benar. Yohanes 8 ayat 42-44 mencatat, Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta." Kebenarannya adalah bahwa sebelum kita diselamatkan melalui iman kepada kuasa salib, kita adalah milik setan. Dia memanipulasi dan menggunakan kita dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada mereka yang masih terikat dosa. Anda bisa menjadi orang baik dan tetap menjadi milik iblis. Hanya Yesus yang memberi kita hidup baru dengan Bapa yang baru. Itu sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Kehidupan pertama kita telah rusak. Kehidupan baru kita dalam Kristus memeteraikan kita untuk kesempurnaan. Saat kita menjalani hidup kita dengan patuh mengikuti Tuhan kita akan menemukan banyak orang dengan cemas menunggu untuk menyerang kita. Kita tidak perlu memprovokasi kemarahan mereka. Keberadaan kita menyinggung perasaan mereka. Tetapi, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Mereka bahkan tidak berharap mendapatkan tanah dan kota sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Orang Israel yang mengembara ini menjadi orang yang menetap dan menaklukkan. Kebenaran bacaan hari ini adalah bahwa Tuhan dapat dan akan memberi kita kemenangan ketika kita mengikutinya dengan setia. Mungkin tidak selalu bebas dari kekacauan. Bangsa Israel memang harus berperang 2 kali setelahnya. Pasti banyak yang mati di medan perang saat mereka berjalan dalam ketaatan. Tetapi kemenangan, kota-kota, keselamatan diberikan kepada keturunan, keluarga, dan sahabat-sahabat mereka. Kita berjuang dalam pertarungan yang baik, karena kita memiliki Bapa yang baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.